Namaku Aruna, seorang istri berusia 29 tahun dan seorang ibu dari seorang anak laki-laki berusia 5 tahun bernama Raka. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, rumah kontrakan sederhana dengan dinding yang mulai retak di beberapa sudut, dan atap seng yang selalu berisik tiap hujan turun. Tapi bagi aku, rumah itu adalah satu-satunya tempat yang kuberi arti, tempat aku bertahan, menangis, berharap, dan tersenyum walau hidup tak pernah benar-benar ramah. Suamiku, Bima, bekerja sebagai sopir travel. Sejak awal kami menikah, ia adalah laki-laki yang hangat dan penuh semangat. Tapi semua itu berubah setelah Raka lahir dengan kondisi tubuh yang lemah. Sejak usia 2 tahun, Raka sering keluar masuk rumah sakit. Nafasnya pendek, tubuhnya mudah demam, dan dokter bilang ia butuh pemantauan ekstra. Aku pikir kami akan melewati semua ini bersama. Nyatanya, perlahan aku merasakan sesuatu memudar dari diri Bima. Sudah berbulan-bulan ini sikapnya berubah. Pulang semakin larut, beberapa kali tak pulang sama sekali. Dan ketika ia ada di rumah, ia lebih banyak diam atau manyun menatap layar ponselnya. Kalau aku tanya, jawabannya selalu singkat, ketus, dan membuatku merasa seperti beban. Malam itu, setelah menidurkan Raka yang kembali demam, aku duduk di ruang tamu sambil memijat keningku yang berdenyut. Ruangan itu remang-remang, hanya disinai lampu kuning kecil yang menggantung di atas meja makan. Bima pulang sekitar pukul 10 malam, melempar tasnya ke sofa, lalu duduk tanpa bicara. Aroma rokok dan parfum asing terbawa angin saat ia lewat di depanku. "Mas, Raka dari sore panas lagi," kataku lirih. Aku takut kalau belum selesai aku bicara, ia mendesah panjang. "Kamu tuh nggak capek ngeluh terus? Anak kita itu memang lemah dari lahir. Mau gimana lagi?" Kata-kata itu menusukku. Baginya, ucapan itu mungkin sekadar lelah. Bagiku, itu seperti tamparan. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menahan air mata. Bima bangkit dan menuju kamar tanpa menoleh. Aku mau tidur, besok berangkat pagi. Ketika pintu kamar menutup, aku menatap ruang tamu yang kembali sunyi. Kehidupan rumah tanggaku terasa seperti dinding di ruang ini, retak perlahan, dari dalam, tanpa suara. Dan malam itu untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang menakutkan, sebuah pertanyaan yang muncul begitu saja dalam hatiku. Apakah aku sedang berjuang sendirian? Aku tidak tahu saat itu bahwa pertanyaan itu adalah awal dari sebuah badai besar yang akan menghancurkan seluruh hidupku, sebelum akhirnya membangunnya kembali 5 tahun kemudian. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya naik, namun suara napas Raka yang tersengal membuatku langsung duduk dan memeriksa keningnya. Panasnya masih tinggi. Aku menempelkan kompres dengan tangan gemetar, berharap demam itu mereda. Di sisi lain rumah, ku dengar pintu kamar terbuka. Bima keluar dengan langkah cepat, seperti orang yang sedang dikejar waktu. Tanpa menoleh ke arahku, ia mengambil jaket dan kunci motor. "Mas," panggilku pelan. "Raka masih panas. Kalau sempat, bisakah kamu?" Aku buru-buru, "Ran." Nada suaranya dingin, tajam, seperti pisau yang menggores pelan-pelan. "Aku harus kerja. Kamu urus sendiri. Dari dulu juga begitu, kan?" Aku terdiam. Kalimat itu tidak hanya menyakitkan, tapi juga tidak adil. Selama ini aku merawat Raka, begadang tiap malam, berlari ke IGD sendirian. Sering kali aku bahkan membiarkan tubuhku sakit ketimbang meninggalkan Raka ke siapapun. Tapi mendengar Bima berkata seperti itu, rasanya seperti semua perjuanganku tak berarti apa-apa. Ia memakai helm, menghidupkan motor, dan pergi tanpa pamit. Hanya suara knalpot yang memecah kesunyian pagi. Aku menatap punggungnya sampai hilang di tikungan jalan depan rumah. Ada sesuatu yang berubah dari cara ia pergi hari itu, lebih cepat, lebih ringan, seolah ia terbebas dari kewajiban apapun di rumah ini. Siangnya, aku membawa Raka ke klinik. Tubuhnya lunglai, pipinya pucat, dan matanya sayu. Dokter bilang kemungkinan infeksi dan perlu pemeriksaan lanjutan. Aku menggenggam tangan kecil Raka, berusaha tersenyum padanya. "Raka kuat, ya, nak. Mama di sini." Ia mengangguk lemah. Di perjalanan pulang, aku mencoba menelpon Bima. Tidak diangkat. 3 kali, 4 kali, 5 kali, hingga akhirnya ponselnya dimatikan. Aku menatap layar yang gelap itu lama sekali, mencoba menelan kekecewaan yang terus menumpuk seperti batu besar di dadaku.
Sesampainya di rumah, aku meletakkan Raka yang tertidur di kasur. Aku duduk di lantai, menyandarkan kepala ke ranjang, dan baru saat itu air mataku mengalir tanpa bisa dibendung. Ada perasaan sesak yang sulit dijelaskan, sepi, takut, marah, dan lelah semuanya bercampur menjadi satu. Aku nggak kuat, tapi aku harus kuat, bisikku pada diri sendiri. Malamnya, Bima tak pulang. Keesokan paginya, tidak ada pesan. Hari berikutnya, masih sama. 3 hari berlalu, 4 hari, 5 hari, tidak ada berita, tidak ada kabar, tidak ada suami. Rumah ini tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya. Keheningan yang dulu hanya terasa seperti ketidakpedulian, kini berubah menjadi ancaman. Malam kelima, ketika aku memeluk tubuh Raka yang kembali menggigil, aku merasakan firasat buruk merayap ke tulang-tulangku. Ada sesuatu yang akan berubah selamanya. Aku hanya belum tahu betapa dahsyatnya perubahan itu, dan betapa sakitnya aku harus menghadapi semuanya sendirian. Hari ke-6 tanpa kabar dari Bima, aku mulai merasakan kekosongan yang menusuk lebih dalam dari sekadar rindu atau marah. Ini bukan lagi tentang ia pulang terlambat atau menghindari tanggung jawab. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang jauh lebih serius. Dan aku merasakannya di dada seperti beban yang tak bisa kutepis. Pagi itu, Raka masih lemah. Aku memandangi wajah kecilnya saat ia tidur, alis tipisnya yang berkerut, napasnya yang mendesah pelan, kulitnya yang dingin meski tubuhnya panas. Tanganku membelai rambutnya, berusaha menyerap kekuatan darinya. Sementara di pikiranku, satu pertanyaan bergema keras. Kemana Bima pergi? Dengan sisa keberanian, aku memutuskan mendatangi kantor travel tempat ia bekerja. Raka kuajak, kugendong dalam pelukan dengan selimut. Aku tak punya siapapun untuk menitipkannya. Di perjalanan, napasnya terasa semakin berat, membuatku makin gelisah. Sesampainya di sana, seorang rekan kerjanya, Pak Roni, melihatku dan langsung terkejut. "Loh, Bu Aruna, Bima nggak bilang apa-apa ke ibu?" "Dek." Suara itu saja cukup untuk membuat lututku terasa lemas. "Ah, apa maksud Pak Roni?" Tanyaku pelan, takut dengan jawaban yang akan datang. Pak Roni menarik napas panjang, ekspresinya berubah tidak enak. "Bima udah seminggu resign. Tiba-tiba saja, katanya mau pindah kerja di luar kota." Aku terpaku, seakan dunia berhenti. Resign, pindah kota, tanpa bilang apa-apa. Dia nggak bilang ke saya, suaraku hampir tak keluar. Pak Roni terlihat semakin salah tingkah. Ia menatap Raka yang pucat di gendonganku. "Saya kira ibu ikut sama dia. Soalnya dia bilang, dia sekarang hidup sendiri dulu. Katanya mau fokus bangun hidup baru." Fokus hidup baru. Sementara aku di rumah berjuang tiap hari dengan anak yang demam, kejang, dan sesak. Sementara aku menelpon berulang kali tanpa jawaban. Sementara aku berharap ia hanya lelah, bukan pergi. Kata-kata Pak Roni memutar ulang di kepalaku, menghantam seperti palu. Bima memilih pergi, di saat Raka sedang sakit, di saat aku paling butuh dia, di saat keluarga kami paling rapuh. Aku keluar dari kantor itu dengan langkah limbung. Raka menggeliat kecil di pelukanku, memanggilku pelan, "Ma, Ma." Aku menguatkan diri. "Iya, nak, Mama di sini. Mama kuat, Mama kuat." Tapi kenyataannya, hatiku jatuh berkeping-keping. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Raka kembali panas tinggi dan aku menghabiskan seluruh tabungan darurat untuk membawanya ke rumah sakit. Di ruang IGD, dokter mengomel karena aku terlambat membawanya, padahal aku sudah melakukan segalanya sendirian. Di tengah suara mesin monitor dan bau obat-obatan, aku menatap kursi kosong di sampingku. Kursi yang harusnya diisi oleh seseorang yang pergi tanpa menoleh. Dan saat dokter mengatakan kondisi Raka kritis dan perlu dirawat intensif, aku merasakan sesuatu runtuh dalam diriku. Tidak hanya takut kehilangan anakku, tapi aku sadar, aku telah ditinggalkan. Benar-benar ditinggalkan. Dan itulah titik di mana hidupku mulai berubah, bukan oleh pilihan, tapi oleh keterpaksaan. Sementara di suatu tempat entah di mana, Bima mungkin sedang menjalani hidup barunya, tanpa tahu bahwa di ruang putih ini, anaknya bertarung antara hidup dan mati. Raka dirawat di ruang isolasi anak. Tubuhnya dipenuhi kabel-kabel halus yang terhubung pada monitor. Setiap bunyi, tit-tit, membuat hatiku mencelos, seakan detik waktu berjalan lebih lambat namun lebih menakutkan. Tangannya yang kecil tampak semakin pucat,
dan setiap kali ia menarik napas panjang, dada mungilnya naik turun dengan susah payah. Aku duduk di samping ranjang, menggenggam jemarinya yang dingin. Nak, Raka dengar Mama, ya. Kamu harus kuat, kamu harus tetap sama Mama. Suaraku pecah, entah sudah berapa jam aku menangis. Dokter masuk sekitar pukul 2 pagi. Wajahnya serius, kedua alisnya bertaut. Bu Aruna, kondisi anak ibu masih labil. Kami perlu melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan tidak ada infeksi berbahaya. Apa itu berarti dia bisa memburuk lagi, Dok? Tanyaku dengan suara bergetar. Kemungkinan selalu ada. Yang ibu perlu lakukan sekarang hanya fokus menemani dan menjaga kondisinya. Aku mengangguk pelan, tapi dalam hatiku, aku jauh dari kata kuat. Aku rapuh, terlalu rapuh. Aku menatap ponselku. Tidak ada pesan dari Bima. Tidak ada panggilan balik. Akhirnya, dengan harapan yang nyaris padam, aku mengirim pesan terakhir. Mas, Raka di rumah sakit. Kondisinya kritis. Tolong datang. Kubuka gorden jendela rumah sakit, menatap gelapnya malam kota. Pikiranku kacau, tubuhku lelah, tapi hatiku terus menunggu keajaiban kecil, sekadar balasan, sekadar tanda bahwa aku tidak sepenuhnya sendirian. Tapi 5 menit berlalu, 10 menit, 1 jam, 2 jam, tidak ada apa-apa, hanya kesunyian. Seolah aku dan Raka sudah tidak berarti lagi baginya. Pagi menjelang, ketika aku mulai tertidur karena kelelahan ekstrim, suara notifikasi membuatku terbangun. Jantungku berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, aku membuka layar ponsel. Ternyata bukan Bima, hanya pesan dari operator. Tagihan internet. Aku hampir tertawa, tawa yang pahit, tawa yang keluar dari sisa-sisa jiwa yang lelah. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Bukan Bima, bukan keluarga, melainkan suster yang membawa tagihan sementara biaya perawatan IGD dan obat-obatan. Bu, untuk pembayaran awal, pihak rumah sakit butuh DP sebelum tindakan berikutnya. Wajahku langsung pucat, tabunganku sudah terkuras untuk IGD malam tadi. Satu-satunya orang yang bisa membantu telah menghilang. Aku menatap Raka yang masih terbaring dengan masker oksigen. Rasanya ingin berteriak, ingin marah, ingin memohon langit turun dan menjelaskan padaku, kenapa harus sekarang, kenapa saat aku sudah hampir habis. Tapi aku tidak boleh kolaps. Tidak hari ini, tidak di depan anakku. Aku berdiri, mengusap air mataku dengan kasar. Baik, suster, beri saya waktu. Saya akan cari uangnya. Entah dari mana, entah bagaimana. Yang jelas, aku harus menemukan jalan. Malam itu, setelah semua orang di lorong rumah sakit tertidur dengan damai, aku duduk sendirian di kursi kayu kecil. Lampunya temaram, bau antiseptik menusuk hidung. Tubuhku gemetar menahan dingin dan kecemasan. Dan di tengah keheningan itu, untuk pertama kalinya, aku mengucapkan kalimat paling mencengkam dalam hidupku. Kalau Mas Bima nggak mau kembali, aku harus siap menghadapi semuanya tanpa dia. Dengan suara serak, aku menatap Raka lagi. Dan di sanalah titik pemicu terbesar itu terjadi, sebuah momen diam, tetapi mengguncang seluruh hidupku. Aku sadar, aku tidak punya suami lagi. Yang tersisa hanya aku dan anakku. Dan malam itu, sebuah janji lahir dalam hati yang hancur. Aku akan menyelamatkan kamu, Nak. Walau harus bertarung melawan dunia. 3 hari pertama setelah Raka masuk ruang perawatan intensif terasa seperti mimpi buruk yang tidak selesai-selesai. Aku mondar-mandir dari kamar ke ruang administrasi rumah sakit dengan mata sembab dan tubuh lelah. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena kurang tidur, tetapi juga karena kenyataan bahwa aku harus memikul semuanya seorang diri. Suster kembali mengingatkanku mengenai biaya lanjutan. Mereka sopan, tetapi tetap tegas. Rumah sakit tidak bisa menunggu terlalu lama. Aku memahami itu, namun aku juga tidak tahu harus mencari uang di mana lagi. Aku berdiri di depan meja administrasi sambil memegang lembar tagihan, tangan gemetar seperti akan patah. Setelah menarik napas panjang, aku mengambil keputusan, aku harus bekerja, apapun caranya. Aku menghubungi tetangga yang selama ini kenal dekat, Mbak Murni. Mbak, aku butuh bantuan. Ada pekerjaan apa saja, aku ambil. Tolong kabari aku kalau ada yang bisa kulakukan. Nada suaraku memohon. Mungkin terdengar menyedihkan, tapi aku tidak punya pilihan. Sore hari, Mbak Murni menelpon. Ran, ada warung makan dekat pasar butuh bantuan harian.
Cuci piring, bersihin meja. Upahnya nggak banyak, tapi bisa buat tambahan. Hatiku terenyuh. Cuci piring, membersihkan meja. Dulu, Bima selalu bilang aku tidak perlu bekerja, tidak perlu capek. Tapi itu dulu, saat ia masih peduli, saat hidup masih terasa utuh. Sekarang aku harus menerima apapun. Malam itu, setelah memastikan Raka tidur, aku duduk di kursi plastik kecil di sudut ruangan. Di luar jendela, lampu-lampu kota redup, samar, seperti diriku. Aku menatap tanganku sendiri, telapakku kering, ujung kuku retak karena terlalu sering terkena cairan pembersih rumah sakit. Aku kuat, aku bisa, ucapku pelan. Tapi sebenarnya hatiku masih berantakan. Beberapa kali aku mencoba menghubungi Bima lagi. Tidak ada respons. Nomornya tetap tidak aktif. Aku bahkan mencoba menelpon ibunya, berharap mendapat sedikit bantuan. Namun jawabannya membuat dadaku sesak. Aruna, kamu yang pilih punya anak itu. Kamu yang harus tanggung jawab. Jangan libatkan keluarga kami. Seakan Raka bukan darah daging mereka. Seakan sakitnya bukan kenyataan mereka juga. Aku memejamkan mata, menahan diri agar tidak menangis di tempat umum. Ada rasa ditinggalkan yang tak bisa digambarkan. Rasa tercekik karena menyadari bahwa dunia ini bisa begitu dingin. 3 hari berikutnya, aku mulai bekerja di warung makan setelah jam perawatan Raka. Dari pagi hingga siang aku di rumah sakit, dari sore sampai malam aku mencuci piring. Tanganku lecet, punggungku pegal, dan kakiku nyeri seperti ingin patah. Namun setiap kali aku hampir menyerah, aku mengingat wajah Raka ketika ia memanggilku, "Ma." Itulah alasan aku bertahan. Pulang ke rumah sakit di malam hari, aku selalu mendapati Raka sudah tertidur. Kadang aku merasa bersalah, merasa meninggalkannya demi bekerja. Tapi aku tidak punya pilihan. Untuk setiap obat yang ia butuhkan, untuk setiap perawatan yang menyelamatkan hidupnya, aku harus berjuang. Dan anehnya, meski aku hampir runtuh, aku mulai menyadari satu hal. Aku lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Kekuatan itu bukan karena aku tidak lelah, tapi karena cinta seorang ibu bisa memaksa seseorang melawan segala yang tampak mustahil. Hari itu, saat aku memandangi Raka yang tidur dengan alat bantu, aku mengusap rambutnya pelan dan berkata lirih. "Nak, Mama janji, kita akan melewati ini. Kamu akan sembuh, dan kelak, kamu akan lihat bahwa Mama tidak pernah menyerah." Di luar ruangan, suara mesin rumah sakit berulang-ulang berdentang. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak Bima pergi, aku tidak merasa sepenuhnya kalah. Ada sesuatu di dalam diriku, kecil, rapuh, tapi nyata, yang mulai tumbuh. Harapan. Pagi itu langit mendung, seolah ikut merasakan beban yang kupikul. Aku tiba lebih awal di rumah sakit setelah semalaman bekerja di warung makan. Tanganku masih nyeri, punggungku serasa ditusuk setiap kali aku bergerak. Namun begitu membuka pintu kamar Raka, seluruh rasa sakit itu mendadak menghilang. Raka terbatuk pelan, tubuh kecilnya gemetar. Suster sedang mengecek infusnya. Panasnya naik lagi, "Bu Aruna," katanya lembut. "Kami sudah panggil dokter." Aku mengangguk, meski terasa seperti ada batu besar menekan dadaku. Setiap kali Raka memburuk, aku selalu merasa gagal. Seolah aku tak cukup cepat, tak cukup sigap, tak cukup kuat. Setelah suster pergi, aku duduk di samping ranjang, menggenggam tangan kecil itu, mencoba memenuhi janjiku sendiri. Raka membuka mata perlahan. "Ma, sakit. Sabar ya, Nak, Mama di sini." Aku mengusap pipinya, menahan air mata agar tidak jatuh. Ketika dokter datang, ia menatapku dengan ekspresi yang selalu membuatku cemas. "Bu, kondisi Raka masih fluktuatif. Kita perlu tambah antibiotik dan terapi pernapasan. Biayanya akan masuk dalam tagihan baru." Aku tersenyum kecil, padahal hatiku seperti tersayat. "Lakukan saja yang terbaik, Dok. Aku tidak punya pilihan lain selain berkata begitu. Nyawa anakku tidak bisa ditawar." Siangnya, aku kembali bekerja di warung makan. Aroma masakan bercampur bau minyak panas membuat kepalaku pusing. Aku mencuci piring tanpa berhenti, sementara suara pelanggan yang tertawa dan mengobrol seakan berasal dari dunia lain. Dunia yang bukan milikku lagi, dunia yang tidak mengenal rasa takut kehilangan anak. Tangan kiriku melepuh karena terkena air panas. "Aduh," seruku pelan. Mbak Murni menghampiri. "Ran, kamu nggak apa-apa. Sini, aku kasih salep." Aku menggeleng cepat.
Aku masih kuat. Banyak piring kotor. Mbak Murni menatapku lama. Kamu ini, demi Raka iya. Aku tersenyum goyah. Demi hidup kami, Mbak. Kalau aku berhenti, aku nggak tahu apa yang terjadi besok. Malamnya, aku kembali ke rumah sakit dengan tubuh hampir roboh. Saat masuk kamar, aku melihat Raka sudah tidur. Napasnya lebih stabil. Hati kecilku sedikit lega. Aku duduk di kursi, memijat bahuku sendiri. Tetes air mataku jatuh begitu saja, bukan karena sedih, tapi karena lelah. Lelah yang tak bisa diceritakan pada siapapun. Ponselku kembali kubuka. Nomor Bima tetap tidak aktif. Aku menatap layar itu lama sekali. Mas, Raka hampir mati, kamu di mana? Bisikku. Namun seperti malam-malam sebelumnya, tidak ada jawaban. Aku memejamkan mata, berusaha meredam rasa patah yang semakin dalam. Tapi di tengah kesedihan itu, ada sesuatu yang berubah padaku hari itu. Bukan karena aku merasa kuat. Justru sebaliknya, karena aku merasa sangat rapuh hingga satu-satunya pilihan adalah terus berdiri. Aku mengusap wajah Raka perlahan. Nak, maaf ya kalau mama sering lambat. Maaf kalau mama nggak bisa kasih dunia yang baik buat kamu. Tapi mama janji, mama nggak akan pernah berhenti. Suara monitor di sampingnya berbunyi konsisten. Untuk pertama kalinya, bunyi itu terdengar seperti ritme hidup, menguatkan, bukan menakutkan. Malam itu, aku sadar satu hal. Aku sudah berubah. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu suami pulang. Aku adalah ibu yang sedang berperang. Dan aku tahu, perang ini masih panjang. Malam itu belum sepenuhnya berlalu ketika aku terbangun oleh suara batuk Raka. Napasnya kembali terdengar berat, seperti ada beban besar yang menghalanginya menghirup udara. Aku langsung berdiri, meski kepala berputar karena kurang tidur. Rak, pelan-pelan sayang, aku menepuk punggung kecilnya, berharap batuknya mereda. Tapi batuk itu justru semakin parah. Suster masuk dengan tergesa. Bu Aruna, saturasinya turun lagi. Kita bantu nebulisasi ya. Aku mengangguk cepat. Iya, Mbak tolong. Tubuh kecil Raka dipasangi masker. Matanya memerah, dadanya naik turun tak stabil. Saat itulah, rasa takut yang paling ingin kuhindari datang kembali. Ketakutan akan kehilangan. Aku berdiri di sampingnya sambil menggenggam tangannya erat. Sayang, mama di sini. Jangan takut. Tapi di balik ucapanku, aku sendirilah yang ketakutan setengah mati. Selesai terapi, saturasinya naik pelan-pelan. Aku menghela napas panjang, hampir ambruk karena lega. Bu, kalau begini terus kita harus siapkan kemungkinan tambahan tindakan, kata suster hati-hati. Kemungkinan tambahan tindakan. Bahasa halus yang sudah kupahami artinya. Biaya lagi, uang lagi, sesuatu yang tak lagi kumiliki cukup. Aku duduk di kursi, menatap Raka yang mulai terlelap lagi. Rasanya seluruh tubuhku ditarik ke dasar bumi oleh beban yang tak ada habisnya. Ketika matahari terbit, aku kembali ke warung untuk bekerja. Nafasku pendek-pendek, tetapi kaki tetap melangkah. Itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Baru 2 jam bekerja, ponselku bergetar. Nomor rumah sakit, jantungku langsung turun ke perut. Halo, bagaimana Raka? Suaraku langsung panik. Bu Aruna, kami butuh ibu datang ke sini. Ada hal penting yang harus didiskusikan. Kalimat itu seperti pukulan ke dadaku. Aku langsung melepas celemek. Mbak Murni, aku pamit dulu. Ada keadaan darurat. Aku berlari keluar warung, tapi langkahku tertahan ketika seseorang memanggilku dari depan pintu. Aruna. Aku menoleh, dan seluruh dunia terasa berhenti berputar. Bima, berdiri di sana, seolah-olah tak pernah meninggalkan apapun. Seolah bukan dia yang menghilang saat anaknya hampir meninggal. Seolah bukan aku yang merangkak sendirian melewati 5 tahun paling gelap dalam hidup. Tubuhku langsung kaku, tanganku gemetar. Maaf, aku baru balik, katanya pelan, seperti itu cukup untuk menebus segalanya. Aku menatapnya dengan campuran marah, sedih, dan kosong. Raka sakit lagi, Bima bertanya, dan nada suaranya bukan peduli. Lebih seperti rasa ingin tahu yang dangkal. Gimana anakmu yang sakit-sakitan itu? Anakmu. Dadaku terasa terbakar. Aku mengatupkan rahangku. Anak kita, Bim. Dan aku nggak punya waktu untuk menjelasin apapun ke kamu. Aku berbalik ingin pergi, tapi Bima menahan lenganku. Aruna, dengerin aku dulu. Aku menarik lenganku kasar. Lepas.
Kamu nggak punya hak. Wajah Bima mengeras. Aku ayahnya. Kata itu menamparku seperti badai. Aku membalas tajam, ayah yang mana? Yang mana, Bima? Yang ninggalin istri dan anaknya yang lagi berjuang hidup? Atau yang cuma muncul kalau tinggal tanda tangan? Bima terdiam. Untuk pertama kalinya wajahnya terlihat goyah. Aku menatapnya tanpa berkedip, tanpa rahang yang lemah, tanpa air mata. Kalau kamu mau tahu kondisi Raka, kataku pelan tapi tegas, ikut aku. Lihat sendiri apa yang kamu tinggalkan selama ini. Aku meninggalkannya di tempat, berjalan cepat menuju rumah sakit dengan dada sesak. Tapi ada api kecil di dalam diriku. Api yang sudah lama padam. Dan kini mulai menyala lagi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal pasti, aku tidak lagi takut pada Bima. Yang kutakuti hanya satu, kehilangan Raka. Dan demi itu, aku akan berdiri. Entah seberapapun dunia mencoba menjatuhkanku. Aku berjalan cepat menuju rumah sakit, tak ingin menoleh sedikit pun. Di belakangku, langkah Bima terdengar ragu, seperti ia sendiri tidak yakin apakah ia pantas mengejar. Selama perjalanan menuju lantai 2, dadaku berdebar hebat. Bukan karena Bima, tapi karena Raka. Setiap detik yang berlalu terasa seperti waktu yang kucuri dari sesuatu yang seharusnya kuberikan seluruh perhatian. Sesampainya di depan kamar Raka, aku berhenti sejenak. Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan, masuk. Dan jangan banyak bicara. Bima menatapku, mata itu pernah menjadi tempatku pulang. Kini hanya membuatku semakin menjauh. Kupersilakan ia mendahuluiku. Dan detik itu juga, tatapannya langsung membeku. Raka terbaring dengan selang oksigen, dadanya naik turun tak stabil. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, seolah dunia telah terlalu kejam untuk anak sekecil itu. Bima terpaku, tubuhnya setengah membungkuk, seakan lututnya melemah. Aruna, ini Raka. Suaranya bergetar. Aku melipat tangan di dada, menjaga jarak. Iya. Ini anak yang kamu tinggalin. Bima melangkah mendekat dengan tangan terangkat, tapi tidak berani menyentuhnya. Kok dia, separah ini? Aku mengepalkan tangan, mengendalikan amarah yang sudah lama kutahan. Mungkin, karena waktu anakmu hampir mati dulu, kamu nggak ada. Bima memalingkan wajah, rahangnya berkedut. Aku nggak tahu kalau dia separah ini. Aku menahan tawa kecil yang terasa pahit. Kamu nggak tahu karena kamu nggak pernah tanya. Kamar itu sunyi beberapa detik. Hanya suara monitor jantung Raka yang terdengar stabil namun rapuh. Bima akhirnya duduk di kursi samping ranjang. Nak, panggilnya pelan. Raka membuka matanya sedikit, pandangannya kabur. Ia menoleh ke arahku dulu, lalu ke arah Bima. Ma, itu siapa? Raka bertanya lirih. Aku menelan ludah. Bima terdiam, wajahnya hancur. Aku mendekat, mengusap rambut Raka. Itu ayah. Raka mengerjap pelan, seakan tidak yakin. Ayah, yang dulu pergi itu. Kata-kata itu menghantam Bima tepat di dadanya. Aku melihat jelas bagaimana wajahnya membeku, bagaimana kata-kata seorang anak kecil bisa menjadi hukuman paling berat bagi orang dewasa. Bima menunduk. Iya, nak, ayah salah. Raka menghela napas pendek, lalu memiringkan tubuhnya sedikit mencari kenyamanan. Ma, Raka mau sama mama aja. Dadaku langsung perih. Bukan karena Raka menolaknya, tapi karena itulah hasil dari kepergian Bima selama ini. Bima meremas wajahnya dengan kedua tangan, seperti menahan kesalahan 5 tahun yang menumpuk. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Aruna. Suara itu pecah. Kenapa kamu nggak hubungin aku? Kenapa kamu nggak nyari aku? Aku tertawa pahit, tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Kamu hilang tanpa jejak, nomor mati. Rumah orang tuamu kosong. Kamu tinggalin aku dan anak yang waktu itu hampir nggak bisa napas. Suaraku meninggi, tapi aku menahannya karena Raka tidur lagi. Bima berdiri perlahan. Aku mau bantu sekarang. Aku menatapnya tajam. Raka bukan kalimat, sekarang mau. Dia butuh orang yang ada. Yang bertahan. Yang hadir tanpa disuruh. Bima menunduk, menutup matanya. Aruna, aku minta kesempatan. Aku menggeleng pelan. Saat ini, yang kamu lakukan cuma satu, jangan ganggu stabilitas Raka. Dia nggak boleh stres. Wajah Bima memucat. Jadi, aku nggak boleh ketemu dia lagi. Aku menatap Raka, lalu Bima. Aku nggak bilang begitu. Aku menatapnya dalam.
Tapi semua harus sesuai kebutuhan Raka, bukan perasaanmu. Bima terdiam, perlahan kembali duduk. Aku tahu ia hancur. Tapi aku juga tahu, ia baru merasakan separuh dari apa yang kurasakan selama 5 tahun terakhir. Malam itu, saat aku menggenggam tangan Raka, aku sadar sesuatu. Kembalinya Bima bukan keajaiban, tapi ujian baru. Ujian yang mungkin lebih berat dari sebelumnya. Dan aku harus siap, karena perangku belum selesai. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang Raka, menatap wajah kecilnya yang pucat di bawah cahaya lampu kuning rumah sakit. Setiap tarikan napasnya terdengar seperti perjuangan panjang yang tidak pernah ia pilih. Pintu kamar diketuk pelan. Aku menoleh. Bima masuk pelan, seolah takut mengusik udara. Ada kantung mata baru di wajahnya, ada ampas penyesalan yang mulai terlihat jelas. Aku belum bisa pulang, katanya dengan suara rendah. Aku mau di sini. Aku menahan napas, mengatur nada agar tetap tenang. Selama kamu tidak bikin Raka cemas, silakan. Bima mengangguk. Ia mengambil kursi, duduk agak jauh, menunduk. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tak ada suara selain monitor jantung yang berdetak pelan. Tiba-tiba Raka menggeliat kecil. Ma, gumamnya. Aku langsung mendekat, mengusap pipinya. Iya, sayang, Mama di sini. Kelopak mata Raka terbuka sedikit. Ia melihatku dulu, lalu perlahan menggeser pandangannya ke arah Bima. Tatapan itu lama, menilai, bingung. Ayah masih di sini, tanyanya lirih. Bima tersentak kecil. Iya, nak, ayah nggak pergi. Raka mengerjap. Tapi, kenapa dulu ayah pergi? Pertanyaan itu sederhana, tapi rasanya seperti pisau baru yang ditancapkan tepat di antara kami bertiga. Bima menelan ludah. Air matanya menggenang, tapi ia berusaha tersenyum. Ayah waktu itu salah, nak. Ayah pergi karena ayah bodoh. Raka memiringkan wajahnya ke arahku. Ma, ayah marah sama Raka, ya. Hatiku langsung seperti diremas. Enggak, sayang, ucapku sambil mengusap rambutnya. Ayah enggak marah. Kamu enggak salah apa-apa. Raka mengangguk kecil dan perlahan menutup mata lagi, kembali tertidur. Saat itulah Bima menyeka air matanya dengan kasar, seakan ingin menyembunyikan rasa bersalah yang terlalu besar untuk ditanggung seorang laki-laki. Aruna, panggilnya pelan. Apa? Aku mau mulai lagi. Aku mau jadi ayah buat Raka. Bukan cuma datang pas dia sakit, tapi benar-benar ada. Aku menghembuskan napas panjang. Kalau kamu serius, kamu harus siap. Karena kehadiranmu bukan cuma tentang minta maaf, tapi tentang menebus 5 tahun. Bima membalas tatapanku. Kalau kamu izinkan, aku akan mulai dari nol. Aku tidak menjawab. Lalu tiba-tiba, monitor jantung Raka berbunyi bip sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Aku panik. Raka, panggilku. Perawat masuk tergesa. Bu, tolong mundur sebentar. Semua bergerak serba tiba-tiba. Kabel diperiksa. Selang dirapikan. Raka meringis pelan tanpa membuka mata. Aku menggigit bibir, menahan tangis. Bima berdiri kaku di pojok kamar, tak berani bergerak. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, perawat berkata, sudah aman, Bu. Hanya reaksi tubuh karena kelelahan. Tapi, sebaiknya pasien tidak mengalami stres apapun. Kalimat itu menusuk langsung. Aku menoleh ke Bima. Dan kali ini, Bima benar-benar terlihat seperti seseorang yang sadar bahwa kehadirannya bukan sekadar harapan, tapi juga bahaya, jika ia tidak hati-hati. Aku menggenggam tangan Raka lebih kuat. Dalam hati aku berbisik, ya Tuhan, kalau ini memang jalan kami bertiga, tolong kuatkan aku. Karena aku tahu satu hal pasti. Kembalinya Bima tidak hanya membuka luka lama, tapi juga membuka pintu ke masa depan yang masih gelap dan belum tentu siap kami hadapi. Pagi menjelang, tapi rasanya malam belum benar-benar pergi dari pikiranku. Aku duduk memeluk lutut di kursi samping ranjang Raka. Kantuk tidak menyentuhku sedikit pun. Di sampingku, Raka tidur dengan napas yang mulai lebih stabil, tapi tubuhnya masih tampak lemah, terlalu lemah untuk anak seusianya. Bima masih ada di pojok ruangan, tertidur dengan kepala bersandar di dinding. Aku tak pernah menyangka melihatnya dalam kondisi seperti itu, lelah, kusut, dan hancur. Mungkin baru kali ini ia merasakan fragilnya hidup yang selama ini kupikul sendirian. Ketika Raka menggeliat kecil, aku langsung berdiri. Raka, sakit, nak, bisikku. Ia menggeleng pelan. Ma,
Raka mimpi mama nangis. Dadaku langsung menghangat, tapi bukan dengan tenang, melainkan dengan rasa bersalah yang menumpuk. Nggak apa-apa, sayang. Mama cuma capek. Raka meraih jemariku. Raka mau mama bahagia. Sebelum sempat ku jawab, suara serak terdengar dari belakang. Aruna, aku menoleh. Bima sudah bangun, menatapku dengan mata merah yang bukan lagi karena marah, tapi karena kalah oleh keadaan. Aku dengar pembicaraan kalian, katanya pelan. Raka mau kamu bahagia, dan aku tahu aku bukan sumber kebahagiaan itu. Aku memejamkan mata sejenak. Bima, jangan mulai drama baru. Fokus kita cuma satu, Raka. Aruna, suaranya pecah. Aku mau benar-benar ikut jaga dia. Aku mau bayar semua biaya perawatannya. Aku mau bantu apapun yang kamu butuh. Aku menatapnya lama. Masalahnya, suaraku pelan, kamu mau bantu karena kamu merasa bersalah, atau karena kamu benar-benar mau jadi ayah? Bima tidak langsung menjawab. Ia menunduk, meremas kedua tangannya. Aku bahkan gak tahu cara jadi ayah lagi, katanya lirih. Tapi aku mau belajar. Aku menarik napas panjang. Kalimat itu menyentuhku, tapi tidak cukup untuk menghapus 5 tahun luka. Sebelum aku sempat berkata apapun, dokter masuk. Bu Aruna, Pak. Dokter menunjukkan hasil lab terbaru. Ekspresinya cukup serius. Kondisi Raka cukup stabil, tapi kita harus mempertimbangkan satu hal. Jika antibiotik tahap kedua tidak bekerja dalam 2 hari, kita harus merujuk ke rumah sakit pusat untuk tindakan yang lebih intensif. Jantungku serasa berhenti sepersekian detik. Bima tertegun, wajahnya memucat. Dok, itu bahaya. Tanyaku dengan suara bergetar. Bukan bahaya, jawabnya hati-hati. Tapi, butuh biaya yang lebih besar. Aku memegangi pinggir ranjang agar tidak jatuh. Bima langsung menoleh padaku, panik, cemas, dan takut. Aku bayar, katanya cepat. Aruna, jangan mikirin biaya lagi. Aku tanggung semuanya. Aku hanya bisa memandangnya, bukan terharu, tapi bimbang. Karena di balik tekadnya, ada bayangan kesalahan lama yang belum ia selesaikan. Dokter meninggalkan kami. Raka tertidur lagi. Perlahan Bima mendekat padaku. Ran, tolong izinkan aku ada. Setidaknya, biar kali ini aku nggak terlambat lagi. Aku berdiri, menatap wajahnya tanpa berkedip. Kesempatan kedua bukan cuma tentang bayar biaya, kataku tegas. Itu tentang datang bahkan ketika aku nggak minta. Tentang tetap tinggal ketika keadaan memburuk. Tentang tidak lari ketika kenyataan berat. Bima menunduk. Kalau kamu izinkan, aku mau mulai hari ini. Aku menahan napas. Baik, ucapku akhirnya. Tapi bukan karena aku butuh kamu, tapi karena Raka butuh stabil. Dia perlu tahu bahwa ayahnya bukan bayangan yang pergi. Bima mengangguk. Aku ngerti. Aku tahu ini belum selesai. Masih panjang, masih rumit. Tapi saat aku kembali menggenggam tangan kecil Raka, aku sadar satu hal. Untuk pertama kalinya selama 5 tahun, aku tidak merasa berperang sendirian. Meski musuhnya masih sama, ketidakpastian. Pagi itu, sinar matahari masuk lewat jendela kamar rumah sakit, tapi entah mengapa semuanya terasa suram. Aku berdiri di samping ranjang Raka, memandangi wajah kecilnya yang tertidur tenang. Setiap tarikan napasnya seperti menarik sebagian jiwaku, setiap hembusan napasnya membawa doa yang tak pernah selesai. Bu Aruna, aku menoleh. Dokter berdiri di depan pintu dengan berkas di tangan. Wajahnya terlihat lebih serius dari hari sebelumnya. Aku langsung merasa jantungku naik ke tenggorokan. Kami sudah evaluasi antibiotik tahap kedua, dan sayangnya, responsnya belum cukup baik, katanya perlahan. Raka harus dirujuk ke rumah sakit pusat sore ini. Aku menutup mulut, menahan suara yang hampir pecah. Meski aku sudah mempersiapkan diri, mendengar kalimat itu tetap terasa seperti petir di dada. Dok, secepat itu. Suaraku lirih. Semakin cepat, semakin baik. Kami ingin memastikan tidak ada organ yang mulai terpengaruh, jelasnya lembut. Aku mengangguk, berusaha tegar. Baik, dok. Terima kasih. Setelah dokter pergi, aku duduk kembali dan menggenggam tangan Raka. Rasanya seperti memegang sesuatu yang sangat berharga, tapi rapuh, seolah jika aku melepaskan sebentar saja, semuanya akan runtuh. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Bima muncul dengan wajah cemas. Rambutnya belum dirapikan, pakaiannya masih baju kemarin. Terlihat jelas ia tidak tidur semalaman. Ada apa?
Dokternya tadi lewat buru-buru, tanyanya gelisah. Aku menatapnya lama sebelum menjawab. Mas, kita harus pindah rumah sakit. Sore ini, wajah Bima langsung pucat. Serius, sampai harus dirujuk. Antibiotiknya nggak cukup, jawabku. Raka butuh penanganan yang lebih lengkap. Bima mengusap wajahnya keras, seakan mencoba menghentikan segala rasa takut yang menabraknya. Ran, bilang ke aku semua biayanya, katanya pelan. Semuanya, mau berapapun, aku bayar. Aku menahan napas. Kalimat itu tulus, aku tahu. Tapi rasa takutku bukan tentang uang, melainkan tentang apakah ia akan bertahan. Yang aku butuhin bukan cuma biaya, Bim, kataku tegas. Aku butuh kamu ada, bener-bener ada. Ia terdiam, lalu menatapku dengan mata yang lebih jujur daripada sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar kalau aku bukan cuma hilang sebagai suami, tapi juga gagal sebagai ayah. Ia menghela napas panjang. Kalau kamu izinkan, aku mau benerin semuanya, pelan-pelan. Aku tidak menjawab. Kadang diam adalah satu-satunya cara untuk menimbang masa depan. Sore itu, ambulans datang menjemput Raka. Suara roda brangkar berdecit pelan saat suster mendorongnya keluar dari kamar. Aku berjalan di sisi kiri, menggenggam tangan Raka sepanjang waktu. Di sebelah kanan, Bima mendorong infus. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, kami berjalan berdampingan, bukan sebagai pasangan, tapi sebagai dua orang yang mencintai anak yang sama. Saat ambulans melaju, aku memegang tangan Raka lebih erat. Desir angin AC mobil, suara alat medis, dan degup jantungku sendiri bercampur menjadi satu. Bima duduk di depanku, menatap Raka tanpa berkedip. Ran, panggilnya pelan. Kalau ada yang harus dikorbankan buat Raka, aku siap. Semuanya. Aku menahan napas, menatap wajahnya yang kali ini penuh ketakutan, bukan gengsi. Jangan ngomong soal korban, kataku pelan. Yang anak kita butuhin cuma satu, orang tua yang hadir. Bima menunduk, wajahnya memerah menahan perasaan. Aku hadir, Ran, katanya parau. Biar terlambat, tapi aku hadir. Ambulans terus melaju, seakan membawa kami menuju babak baru kehidupan yang tidak bisa kami hindari. Dan di dalam ruangan sempit itu, untuk pertama kalinya aku merasakan bahwa sesuatu dalam hidup kami sedang berubah. Entah menjadi lebih baik, atau justru menuju badai yang lebih besar. Tapi satu hal pasti, ini bukan lagi perjuanganku sendiri. Rumah sakit pusat jauh lebih besar dan dingin dibanding tempat sebelumnya. Setiap langkah yang kuambil di lorong panjang itu terasa bergaung, seperti mengingatkanku bahwa aku sedang membawa seluruh hidupku dalam satu berangkar kecil bernama Raka. Setelah proses administrasi dan pemeriksaan awal, Raka dibawa ke ruang observasi intensif anak. Aku hanya bisa melihat dari balik kaca, sementara para perawat dan dokter mempersiapkan alat-alat yang bahkan tidak ku ketahui namanya. Saat pintu ruang observasi menutup, perlahan kakiku melemah. Aku bersandar ke dinding, menutup wajah dengan kedua tangan. Rasanya seluruh kelelahan 5 tahun menumpuk dalam sekejap. Ran, aku tahu itu suara Bima. Jangan dekat dulu, kataku tanpa menoleh. Aku butuh 1 menit saja untuk mengumpulkan sisa keberanian. Tapi langkah Bima tetap mendekat, lalu berhenti di sampingku. Ia tidak menyentuhku, hanya berdiri. Diam. Entah kenapa, kehadirannya kali ini tidak mengganggu, justru seperti memberi ruang agar aku bisa bernapas sedikit lebih lega. Aku tahu kamu marah, katanya pelan. Dan kamu punya hak untuk marah. Aku menghela napas panjang, menurunkan tangan dari wajahku. Marah itu bukan masalah, Bim. Yang bikin aku takut adalah kecewa. Ia menatapku dengan sorot mata yang tidak pernah kulihat sejak kami menikah dulu, penuh penyesalan, tapi juga keberanian untuk menanggung akibat dari kesalahannya sendiri. Ran, aku mau cerita sesuatu. Nada suaranya berubah serius. Alasan kenapa dulu aku ninggalin kamu dan Raka. Aku langsung menegakkan tubuh. Selama bertahun-tahun aku ingin mendengar jawaban itu. Tapi ketika momen itu tiba, aku ragu apakah aku siap. Bima, dengar dulu, pintanya. Kalau setelah ini kamu mau benci aku seumur hidup, aku terima. Aku menelan ludah. Silakan. Bima menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. Waktu Raka sakit parah untuk pertama kalinya, aku panik, Ran. Aku ketakutan. Ia menunduk, suaranya bergetar. Aku merasa aku gagal jadi ayah. Lalu ada seseorang, teman kerja, yang bikin aku merasa lari itu solusi paling cepat.
Aku memejamkan mata. Itu jawaban yang paling kutakuti, tapi juga paling jujur. Aku bukan pergi karena nggak sayang sama kamu sama Raka, lanjutnya. Aku pergi karena aku pengecut. Karena aku takut melihat anakku sendiri tersiksa. Dadaku terasa panas. 5 tahun luka terasa berdengung dalam satu kalimat itu. Bima, aku menatapnya dengan mata berair. Kamu tahu nggak, aku juga takut, tapi aku tetap tinggal. Karena itu tugas orang tua. Ia mengangguk berkali-kali, wajahnya basah oleh air mata yang ia tahan sejak lama. Aku tahu, dan itu yang bikin aku makin hancur. Suasana ruang tunggu berubah hening. Orang-orang berlalu lalang, tapi rasanya aku dan Bima seperti dibungkus dalam ruang waktu sendiri, ruang yang selama ini kututup rapat-rapat. Kamu datang sekarang, kataku lirih. Tapi luka itu keburu tumbuh jadi tembok. Bima menatapku lama. Ran, aku nggak minta kamu buka tembok itu, katanya pelan. Aku cuma minta satu hal, izinkan aku berdiri di luarnya. Biar aku nunggu sampai kamu siap. Aku tak pernah menyangka Bima bisa berkata seperti itu. Emosi di dadaku bergolak, marah, sedih, rindu, sakit, semuanya bercampur. Aku menghela napas panjang. Kalau kamu mau tetap tinggal di sini, silakan. Tapi, Bima, aku menatapnya tegas. Kehadiranmu sekarang bukan tentang kita. Ini tentang Raka. Fokus kita cuma dia. Bima mengangguk pelan. Aku janji. Beberapa detik kemudian, pintu ruang observasi terbuka. Dokter keluar membawa clipboard. Bu Aruna, Pak Bima, hasil awalnya cukup baik. Tapi Raka harus menjalani terapi intensif beberapa hari ke depan. Kita lihat responnya, ya. Aku langsung berdiri. Boleh saya lihat dia sebentar? Dokter tersenyum kecil. Nanti setelah semua alat siap, kami panggil. Aku menunduk hormat, lega tapi tetap cemas. Saat dokter pergi, Bima duduk di kursi panjang dan menundukkan kepala. Aku nggak akan kemana-mana, katanya pelan. Aku akan di sini, setiap hari. Aku menatapnya tanpa berkata apapun. Mungkin kehadirannya memang terlambat. Mungkin aku masih marah. Mungkin aku masih tidak percaya. Tapi satu hal tak bisa kupungkiri. Untuk pertama kalinya sejak ia kembali. Kata-katanya terasa seperti janji, bukan pelarian. Dan di ruang tunggu itu, aku merasakan sesuatu yang lama ku benci tetapi diam-diam selalu aku rindukan. Harapan. Hari-hari di rumah sakit pusat terasa seperti hidup dalam kotak waktu, hari dan malam bercampur sampai aku tak bisa membedakannya. Lampu putih di langit-langit terus menyala, suara mesin medis berdengung, dan aroma antiseptik menempel pada pakaian kami. Tapi di tengah semua itu, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang belum pernah terjadi selama 5 tahun ini. Bima tetap tinggal. Ia tidak lagi hanya muncul lalu menghilang. Ia duduk, ia menunggu, ia berdiri di belakang dokter, ia ikut menandatangani beberapa izin perawatan. Ia bahkan mengganti jadwal kerjanya supaya bisa bergantian menjagaku. Di hari ketiga, ketika dokter mengizinkan satu dari kami masuk sebentar ke ruang observasi, aku dan Bima tetap memilih masuk bersama. Bukan sebagai pasangan, tapi sebagai dua orang tua yang sedang memohon kepada Tuhan dengan cara berbeda. Raka terbaring dengan berbagai selang, tapi wajahnya sudah lebih segar dibanding hari pertama tiba di sini. Dadanya naik turun lebih stabil. Pipinya kembali memiliki sedikit warna. Ma, panggilnya pelan begitu melihatku. Aku tersenyum, air mata langsung memanas. Iya, sayang, Mama di sini. Lalu Raka menoleh ke samping. Wajahnya melebar melihat Bima. Ayah datang lagi. Suaranya pelan tapi jelas. Bima langsung menahan napas, lalu tersenyum samar. Iya, nak, ayah di sini. Raka mengulurkan tangan kecilnya ke arah Bima. Bima meraih tangan itu dengan kedua tangannya, seperti memegang sesuatu yang takut ia lepaskan. Ma, Raka mimpi ayah pergi lagi, kata Raka lirih. Kalimat itu menusuk jantungku, dan jelas membuat Bima terdiam lama. Enggak, nak, suara Bima parau. Ayah enggak pergi kok. Raka menatapnya dalam-dalam, seperti menilai kebenaran dari sorot matanya. Lalu ia tersenyum kecil, sesederhana matahari yang muncul setelah hujan. Raka senang. Aku menahan Ishak, anak sekecil itu, dengan tubuh selemah itu, masih bisa memberi kami kekuatan hanya dengan satu senyuman. Ketika waktu kunjungan habis, aku dan Bima kembali keluar dan duduk di kursi panjang. Untuk beberapa menit, kami sama-sama diam.
Namun, diam kali ini tidak lagi penuh amarah atau benci. Ada rasa lain, rapuh, jujur, dan perlahan melelehkan sesuatu di antara kami. Ran, Bima membuka suara. Kamu masih marah sama aku? Aku menatap lantai sebelum menjawab. Marahnya nggak hilang begitu saja, Bim. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Ia mengangguk, tanpa berusaha membela diri. Tapi, lanjutku, aku lihat kamu sekarang. Kamu berubah. Dan aku bersyukur untuk itu. Bima menatapku dengan mata yang seperti menahan air. Aku berubah bukan karena pinter, tapi karena ketakutan. Aku takut kehilangan Raka. Aku takut kamu beneran nyerah sama aku. Aku tersenyum pahit. Aku udah nyerah, Bim, tapi aku nggak benci kamu. Ia terdiam. Tatapan itu menunjukkan ia tidak mengharapkan pengampunan, hanya kehadiran. Ran, aku nggak minta kamu kembali, ucapnya pelan. Aku cuma mau ada kesempatan jadi ayah, beneran ayah. Aku menghela napas panjang. Kalau kamu mau tetap hadir untuk Raka. Aku menatapnya tegas. Aku nggak akan menghalangi. Bima tersenyum. Senyum yang sudah lama hilang dari wajah itu. Hari berganti. Raka semakin menunjukkan perbaikan. Ia bisa duduk sedikit, makan bubur, bahkan tertawa kecil saat perawat membawakan mainan. Aku melihatnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, hatiku terasa lebih ringan dari biasanya. Di sela-sela itu, aku menangkap Bima berulang kali memperhatikan kami berdua. Bukan cemburu, bukan bersaing, tapi sebuah tatapan yang seperti berkata, biar aku tidak lagi hilang dari hidup kalian. Mungkin saja ini awal dari sesuatu. Bukan awal kembali sebagai suami istri. Belum tentu itu jalannya. Tapi mungkin awal dari keluarga yang mencoba pulih. Saat malam turun, dokter datang mengabarkan kabar yang membuat dadaku hangat. Respon Raka sangat baik. Jika stabil sampai 2 hari ke depan, dia boleh pindah ke ruang rawat biasa. Aku menunduk, menutup mulut, menahan tangis syukur. Di sampingku, Bima langsung menengadah, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, dok, terima kasih, ia mengulang-ulang. Dan saat dokter pergi, Bima menatapku. Ran, sepertinya Tuhan masih sayang sama kita. Aku menatap Raka dari kaca jendela ruang observasi. Iya, Tuhan memang masih sayang. Tapi aku tahu perjalanan kami belum selesai. Bahkan setelah badai mereda, langit tidak langsung cerah. Namun untuk pertama kalinya, aku siap menghadapi hari esok. Karena aku tidak lagi berdiri sendirian. 2 hari setelah kabar menggembirakan itu, Raka resmi dipindahkan ke ruang rawat biasa. Rasanya seperti memindahkan seluruh harapanku dari ruangan penuh mesin, ke ruangan yang lebih hangat, lebih hidup. Aku masih ingat bagaimana tangan kecilnya menggenggamku ketika perawat mendorong tempat tidurnya keluar dari ruang observasi. Terlalu lemah untuk bicara banyak, tapi cukup kuat untuk membuatku menangis haru. Di ruang baru itu, cahaya matahari masuk dari jendela besar. Raka menatap langit dan berkata pelan, "Ma, sudah pagi." Aku mengusap rambutnya. Iya, sayang, sudah pagi, dan kamu hebat sekali. Bima berdiri di sisi lain tempat tidur, membawa tas kecil berisi mainan puzzle dan buku gambar. Hal-hal sederhana yang dulu ia bahkan tidak tahu Raka sukai. Kini, ia belajar cepat, terlalu cepat, sampai-sampai aku kadang tidak siap menghadapi perubahan itu. Raka mau digambarin apa? Tanya Bima sambil duduk. Raka memikirkannya sebentar. Gambar kita bertiga. Aku menelan ludah. Permintaan itu sederhana, tapi terasa menamparkan masa lalu kami. Bima langsung mengangguk. Boleh. Mau ayah gambar yang bagus ya? Raka mengerti, dan tersenyum begitu tulus sampai aku harus memalingkan wajah sebentar untuk menahan air mata. Hari-hari setelahnya berlalu dengan ritme yang lebih teratur. Raka belajar duduk lebih lama, belajar makan lebih banyak. Ada tawa, ada cerita, ada permainan kecil. Tapi di balik semua itu, ada hal lain yang ikut tumbuh, kebingungan di hatiku sendiri. Karena Bima semakin sering hadir. Bukan hanya hadir secara fisik, tapi hadir sebagai seseorang yang benar-benar berusaha menebus kesalahan. Ia menemaniku pagi hari, membeli sarapan yang biasanya aku lupa makan. Ia mengantar pulang lalu kembali lagi. Ia mengajak perawat berdiskusi, mengurus administrasi, bahkan mengantar pakaian bersih tanpa ku minta. Dan di antara semua itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku masih membencinya?
Atau rasa itu sudah berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih rumit? Sore itu, ketika matahari hampir tenggelam, aku melihat Raka tertidur dengan damai di pangkuanku. Bima duduk di sofa kecil di pojok ruangan, memandangi kami dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Antara syukur, penyesalan, dan sesuatu yang seperti rindu. Ran, panggilnya pelan. Aku menatapnya. Ya, aku nggak tahu kamu mau jawab atau nggak, tapi aku pengen tanya sesuatu. Aku menunggu. Kita, setelah semua ini, kamu mau kita gimana? Pertanyaan itu membuat dadaku menegang. Bima, jawabku pelan, kita fokus sembuhin Raka dulu. Bima mengangguk cepat, seperti sudah menduga. Iya, maaf, aku cuma... Ia terdiam, mengusap wajahnya seperti menahan sesuatu. Aku cuma takut berharap terlalu jauh. Kalimat itu melukai sesuatu yang sudah lama kupaksa mati. Aku menarik napas panjang. Bim, aku nggak janji apa-apa. Tapi aku lihat usaha kamu. Aku lihat kamu hadir. Itu udah lebih dari apapun yang pernah aku minta. Bima menunduk, bahunya bergetar halus. Aku cuma nggak mau kehilangan kalian lagi. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, aku tidak memalingkan wajah. Tidak lari, tidak menutup diri. Karena di hadapan kami, Raka sedang tertidur dengan tenang, tubuhnya perlahan memulihkan diri. Dan untuk pertama kalinya, masa depan tidak terlihat menakutkan, hanya belum jelas. Malam itu, sebelum aku memejamkan mata, aku sadar satu hal. Kesembuhan Raka bukan akhir dari perjuangan kami. Justru awal dari ujian baru, tentang pilihan, tentang hubungan, tentang apa yang sebenarnya ingin kami bangun setelah semua luka ini. Dan aku, untuk pertama kalinya, aku siap menghadapinya, perlahan, tanpa terburu-buru, tanpa harapan palsu, tapi dengan hati yang mulai mau terbuka lagi, meski sedikit. 2 minggu setelah perawatan intensif, dokter akhirnya mengizinkan Raka pulang. Rasanya seperti menarik napas setelah sekian lama tenggelam. Raka duduk di kursi roda kecil, selimut biru membungkus kakinya, dan matanya tak berhenti menatap pintu keluar rumah sakit. Ma, kita beneran pulang? Tanyanya sambil menggenggam tanganku erat-erat. Iya, sayang, kita pulang, jawabku sambil tersenyum, meski hatiku masih waspada. Di sisi lain, Bima membawa tas besar penuh obat, catatan dokter, dan makanan tambahan. Ia tampak sibuk, seperti sengaja menahan emosinya agar tidak terlihat berlebihan. Tetapi aku melihatnya, mata yang memerah, napas yang seolah lebih ringan dari biasanya. Sesampainya di rumah, Raka mengarahkan pandangannya ke seluruh ruangan. Rumahnya kayak lebih terang ya, Ma. Mungkin karena setelah hampir sebulan hidup di rumah sakit, apapun terlihat lebih hangat. Atau mungkin karena ia pulang dengan perasaan baru. Aku memeluknya. Rumah itu terang kalau kamu ada. Raka terkekeh kecil. Saat aku menyiapkan air hangat untuk mengelap tubuhnya, Bima berdiri di dapur, ragu untuk masuk lebih dalam. Ia menatap sekeliling, seperti melihat kembali kehidupan yang dulu ia tinggalkan. Ran, aku boleh bantu. Katanya hati-hati. Biasanya, aku akan menolak. Tapi kali ini, aku mengangguk. Tolong ambilkan handuk kecil di rak paling atas. Bima menurut, tidak banyak bicara. Ia hanya bergerak, membantu seperlunya, lalu kembali berdiri dengan kedua tangan di belakang tubuh, tak ingin mengganggu, tapi tak ingin pergi. Sore itu, saat Raka tertidur lelap di kasurnya, aku dan Bima duduk di ruang tengah. Ada jarak di antara kami, tapi tidak selebar dulu. Sunyi, lembut, sunyi yang tidak menyiksa, sunyi yang penuh kemungkinan. Ran, Bima memulai, suaranya pelan. Aku tahu ini rumahmu, rumah Raka, tapi aku boleh sering datang. Bukan buat kamu, buat Raka. Ia menatapku, meminta izin tanpa menuntut apapun. Aku menatap tanganku sendiri, mengingat 5 tahun luka, marah, kesepian, kelelahan, perjuangan, dan air mata. Tapi aku juga mengingat malam-malam terakhir di rumah sakit, ketika ia duduk di kursi keras selama berjam-jam, sengaja tidak tidur karena takut Raka terbangun dan mencarinya. Aku menarik napas panjang. Boleh. Tapi, semua tetap berdasarkan kebutuhan Raka. Bima mengangguk cepat. Iya, aku janji. Ada ketenangan kecil mengalir di antara kami. Beberapa hari berikutnya, pola baru mulai terbentuk. Bima datang pagi hari untuk mengantar vitamin dan membantu Raka melakukan latihan pernapasan. Kadang ia membawa bubur buatan sendiri.
Kadang ia hanya duduk menemani Raka bermain puzzle. Dan yang paling mengejutkan, Raka mulai mencarinya. "Ma, ayah belum datang." Pertanyaan sederhana, tapi mampu mengguncang seluruh dinding yang lama kubangun. Aku memperhatikan perubahan itu, bukan hanya di Raka, tapi di diriku sendiri. Sesuatu yang dulu mati, seperti pelan-pelan hidup kembali. Bukan cinta, belum tentu itu, tapi rasa percaya. Namun, setiap malam ketika rumah menjadi sunyi, kekhawatiran itu tetap datang. Bagaimana kalau ia pergi lagi? Bagaimana kalau semua ini cuma sementara? Bagaimana kalau aku yang kali ini jatuh terlalu dalam? Tapi kemudian aku melihat Raka, tidur dengan napas teratur, pipinya lebih berwarna, tubuhnya lebih hangat. Dan aku tahu jawabannya. Apapun yang terjadi nanti, aku tidak akan menyesal memperjuangkan yang satu ini. Karena apa yang kami lakukan sekarang, bukan soal masa lalu. Ini tentang Raka, tentang peluang baru. Tentang keluarga yang bentuknya mungkin tidak sempurna, tapi sedang berusaha. Malam itu, sebelum menutup pintu kamarnya, Raka memanggilku. "Ma." "Ya, sayang." Ia tersenyum kecil. Raka senang pulang sama mama. Air mataku jatuh begitu saja. Karena aku tahu, rumah ini sudah tidak sama seperti dulu. Dan mungkin, itu hal terbaik yang pernah terjadi. Sudah hampir 1 bulan sejak Raka pulang dari rumah sakit pusat. Tubuhnya semakin kuat, pipinya semakin berisi, dan tawanya semakin sering terdengar. Yang paling membuat hatiku menghangat adalah hari ketika ia berkata pelan, "Ma, Raka mau sekolah lagi." Aku terdiam sejenak, bukan karena ragu pada kemampuannya, tapi karena aku takut dunia luar belum siap menerima anak yang baru saja kembali dari batas hidup dan mati. Namun mata Raka begitu yakin. Matanya ingin mengejar lagi dunia yang dulu harus ia tinggalkan. Pagi pertama kembali ke sekolah, aku menyiapkan seragamnya dengan hati-hati. Bima datang lebih pagi dari biasanya. Ia mengetuk pintu pelan, membawa bekal kecil. "Untuk Raka," katanya malu-malu. "Aku bikin sup ayam yang dia suka." Raka berlari kecil menyambutnya. "Ayah." "Raka sekolah," kata ayah itu kembali membuat Bima membeku sebentar, lalu hatinya seolah mencair di tempat. Saat sampai di sekolah, beberapa anak menatap Raka penasaran. Ada yang tersenyum, ada yang berbisik pelan. Wajar, 5 tahun absen dan tiba-tiba kembali dengan tubuh lebih kurus pasti mengundang perhatian. Aku menggenggam tangan Raka, takut ia tersinggung atau berkecil hati. Tapi anak itu, lebih kuat dari yang kukira. Ia tersenyum pada teman-temannya. "Raka lama sakit, tapi sekarang sudah sembuh kok." Sederhana, jujur, tanpa drama. Guru kelasnya memeluknya hangat, lalu membawa Raka masuk. Sesaat sebelum pintu ditutup, Raka menoleh ke arah kami. "Ayah, Mama, nanti jemput dia." Ucapan itu membuatku dan Bima sama-sama menunduk, menahan sesuatu yang terasa seperti kebahagiaan baru. Saat ia masuk, aku dan Bima berdiri di depan gerbang. Lama, tak ada yang ingin duluan berbicara. Sampai akhirnya Bima berkata pelan, "Ran, aku senang kamu izinkan aku terlibat walaupun pelan-pelan." Aku mengangguk. "Ini bukan tentang aku, Bim. Ini tentang Raka. Dan selama kamu tidak bikin dia kecewa, aku nggak akan nutup pintu." Bima menatapku. Pandangan yang tidak lagi memaksa, tidak meminta kembali, hanya menghargai. Beberapa jam kemudian, kami kembali menjemput. Raka keluar dengan wajah berseri-seri, membawa gambar. "Ma, Ayah, lihat, ini keluarga Raka." Ia menunjukkan kertas itu dengan bangga. Di kertas itu, digambar 3 orang berdiri berdampingan. Aku di tengah, Raka di sebelah kiri, Bima di sebelah kanan. Tangan kami saling terhubung. Seakan anak itu menggambar harapan yang tidak pernah ia ucapkan. Bima berjongkok. "Boleh ayah lihat lebih dekat?" Raka mengangguk dan memeluknya. Raka senang ayah datang. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Bima menangis tanpa suara. Saat perjalanan pulang, Raka duduk di antara kami di jok belakang. Ia bercerita tentang gurunya, teman barunya, dan keinginannya membawa bekal sup ayam besok. Kami berdua mendengarnya sambil sesekali bertukar pandang. Ada rasa hangat, tapi juga ketakutan yang halus. Karena kami tahu, kami belum kembali menjadi pasangan. Kami bahkan belum tahu apakah itu akan terjadi. Yang kami tahu hanya satu. Raka memerlukan kami, bukan sebagai suami istri, tapi sebagai 2 orang dewasa yang belajar memperbaiki luka. Sesampainya di rumah,
Raka berlari masuk sambil tertawa kecil. Aku dan Bima berdiri di depan pagar. Sunyi, namun bukan sunyi yang asing. Sunyi yang menandakan sebuah babak sudah selesai dan babak baru mulai terbuka. Ran, aku menatapnya. Ya, Bima menarik napas, lalu tersenyum pelan. Aku tidak akan pergi lagi. Aku tidak menjawab. Kata-kata tidak lagi cukup. Yang akan kujadikan ukuran adalah kehadirannya besok, dan lusa, dan seterusnya. Hari itu, saat Raka memanggil kami bersamaan dari dalam rumah, aku menyadari satu hal. Perjalanan kami memang tidak kembali sama seperti dulu. Tapi bukan berarti tidak bisa menjadi lebih baik. Dan mungkin, inilah bentuk paling dewasa dari sebuah akhir. Bukan kembali seperti semula, tapi menjadi keluarga yang memilih sembuh bersama.